Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Reni Damayanti, bisa kalian panggil dengan Bu Dama, di mata pelajaran IPA, khusus untuk jurusan AKL ya, atau Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Karena keadaan kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi Bu Dama membuat video pembelajaran ini serta tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Jadi kalian harus mengikuti kelas saya. Setelah saya membuat video yang kemarin, semoga kalian tertarik untuk mempelajari IPA, karena IPA itu mengajari kita untuk mencintai alam. Pada kesempatan kali ini, Bu Dama akan menjelaskan tentang gejala alam. Mungkin di SMP kalian sudah mempelajari tentang gejala alam, karena saya lihat dari polling tugas atau umpan balik yang kemarin itu ada banyak sekali yang menjawab bahwa di SMP itu sudah mempelajari tentang gejala alam, sehingga saya yakin ini nanti akan mudah dimengerti oleh kalian, karena kita hanya mengulang di SMP dan mungkin hanya ada perbedaan sedikit dari yang kalian pelajari di SMP. Langsung saja kita simak videonya tentang gejala alam. Gejala alam biotik dan abiotik. Saya yakin kalian sering melihat gejala alam di sekitar kalian. Gejala alam biotik atau bahkan gejala alam abiotik. Ruang lingkup gejala alam biotik dan abiotik. Ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian gejala alam. Kedua, komponen biotik dan abiotik. Ketiga, jenis-jenis gejala alam, dan keempat, dampak gejala alam. Gambar di samping merupakan gambar fenomena alam yang menunjukkan berbagai jenis gejala alam. Di situ terlihat adanya pelangi, terus kemudian hujan, mendung, angin. Di situ ada perairan, ada tumbuhan. Di situ semuanya menunjukkan adanya gejala alam biotik dan abiotik. Khusus untuk dampak gejala alam nanti akan saya jelaskan minggu depan ya. Selanjutnya, pengertian gejala alam. Alam dalam artian luas memiliki makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik atau dunia materi, mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam adalah bagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Gejala alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi manusia. Di sini manusia dapat berperan dalam menciptakan gejala alam. Jadi manusia itu paling mempengaruhi alam, contohnya manusia yang menyebabkan bencana, manusia juga mengalami penuaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komponen biotik dan abiotik. Saya yakin kalian di SMP sudah pernah mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang meliputi makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik itu yang meliputi benda tak hidup atau selain makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh komponen biotik. Yang pertama yaitu produsen, yang kedua yaitu konsumen, dan ketiga pengurai atau dekomposer. Sedangkan komponen abiotik ada suhu, cahaya, air, tanah, pH, udara. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produsen. Nah, berikut merupakan rantai makanan yang pernah kalian pelajari di SMP. Yang pertama ada produsen, kemudian ada konsumen primer,
konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Kemudian ada juga dekomposer yang menguraikan semua yang sudah membusuk atau sudah mati ya. Produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu melaksanakan proses fotosintesis, yakni tumbuhan yang memiliki klorofil. Dari proses tersebut dihasilkan bahan-bahan organik yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya, sehingga makhluk hidup mengkonsumsinya dapat melakukan aktivitas hidupnya dengan baik. Kemampuan tumbuhan menghasilkan bahan-bahan organik menegaskan bahwa tumbuhan berperan sebagai produsen. Ini contoh dari tumbuhan yang menghasilkan makanan atau tumbuhan yang bisa berfotosintesis dengan ciri memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua ada konsumen. Organisme yang tidak memiliki klorofil, termasuk hewan dan manusia, tidak dapat menyediakan bahan organik yang dibutuhkannya, sehingga kebutuhan akan bahan organik hanya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi produsen. Kita sebagai manusia itu juga termasuk konsumen. Nah, di sini ada contoh tingkatan konsumen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Terus selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati. Beberapa mikroorganisme yang termasuk sebagai pengurai antara lain jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri hidupnya bergantung pada bahan-bahan organik yang terkandung dalam sisa-sisa makhluk hidup. Pengurai ini dibedakan menjadi dua, yaitu detritivore dan dekomposer. Perbedaannya, untuk detritivore itu hanya memakan makhluk hidup yang mati, contohnya seperti cacing. Tetapi kalau dekomposer itu bisa menguraikan zat-zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen abiotik. Yang pertama adalah suhu. Suhu atau temperatur sangat berpengaruh pada metabolisme makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakan. Nah, di masing-masing daerah itu memiliki temperatur yang kedua adalah cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup untuk beraktivitas sehari-hari. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Pada proses fotosintesis ini akan menghasilkan gas oksigen atau O2 dan berbagai bahan makanan, baik yang mengandung karbohidrat, lemak, protein maupun vitamin. Kemampuan tumbuhan mengubah energi matahari menjadi bahan organik ini mengakibatkan tumbuhan berkedudukan sebagai produsen dalam suatu ekosistem. Tetapi, intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan mencairnya gunung es di kutub yang mengakibatkan permukaan air laut naik. Ini cahaya matahari, gambar dari cahaya matahari, terus kemudian bentuk dari cahaya itu tidak hanya dari cahaya matahari tetapi bisa cahaya lampu. Begitu juga untuk fotosintesis, proses fotosintesis itu bisa menggunakan cahaya lampu. Hanya saja itu nanti prosesnya tidak akan optimal seperti menggunakan cahaya matahari. Yang ketiga adalah air. Air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kehidupan di bumi ini.
Setiap sel makhluk hidup mengandung protoplasma dan di dalam protoplasma terdapat kandungan air yang cukup tinggi, yaitu setiap sel diperkirakan memiliki 80% sampai 90% kandungan air dan 10% sampai 20%-nya adalah mineral. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, dan kedalaman air. Dapat disimpulkan bahwa air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kehidupan di bumi. Walaupun komponen abiotik ini dapat mengakibatkan bencana dalam bentuk banjir, tsunami, dan sebagainya. Gambar di samping merupakan gambar dari air. Ada air minum dan air terjun. Kemudian selanjutnya tanah. Tanah adalah bagian dari bumi sebagai tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Hal penting pada tanah yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu tanah, kadar mineral tanah, sifat fisik tanah, kadar air tanah, dan topografi tanah. Kita ketahui bahwa tanah itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Jadi tanah ini digunakan untuk media tanam. Kita tahu ya bahwa untuk tempat yang gersang tanpa ada tanah, hanya ada batuan dan pasir, itu memiliki sedikit tumbuhan dibandingkan dengan daerah atau area yang di situ area tanahnya itu lebih banyak. Selanjutnya adalah pH atau kadar keasaman. Aktivitas sel makhluk hidup bergantung pada situasi pH, enzim, dan nutrisi. Misalnya, ketika seseorang mengalami sakit, komponen abiotik dalam tubuh akan mengalami perubahan. Timbulnya gejala seperti mual, peningkatan suhu tubuh, lesu, serta hilangnya nafsu makan. Sebenarnya semua gejala tersebut diakibatkan oleh perubahan asam atau pH dalam tubuh, sehingga keasamannya menjadi netral. Aktivitas tubuh yang terencana akan dapat menjamin terlaksananya proses kegiatan fisiologi secara baik. Hal ini hanya berlangsung apabila semua komponen abiotik maupun komponen biotik ada dalam keadaan seimbang atau selaras. Di sini ada garis pH yang dimana semakin angkanya ke bawah itu menunjukkan semakin asam, dan kemudian angkanya semakin ke atas itu semakin basa, dan di tengah-tengah itu ada angka 7, itu menunjukkan bahwa pH-nya netral. Jadi kalau misalnya ada zat itu pH-nya 11, berarti ini bersifat basa. Selanjutnya, udara. Udara membentuk atmosfer. Udara atmosfer mengandung gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya. Udara atmosfer terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Jadi, gas nitrogen merupakan komponen terbesar yang terkandung dalam udara di atmosfer. Nah, kalau kita bernafas, kita membutuhkan oksigen saja. Tetapi kalau kadar ini melebihi dari 21%, kira-kira apa yang terjadi? Selanjutnya adalah jenis-jenis gejala alam. Gejala alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gejala alam biotik dan kedua adalah gejala alam abiotik. Gejala alam biotik itu adalah gejala alam yang melibatkan faktor-faktor biotik atau komponen biotik. Kita pelajari yang pertama yaitu gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup.
Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya metamorfosis serangga, fotosintesis, penyerbukan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Berasal dari kata bio, bio itu hidup ya. Nah, di sini contoh dari metamorfosis serangga, kemudian di bawahnya itu kira-kira gambar apa ya? Nah, itu merupakan gambar peledakan enceng gondok atau disebut juga sebagai alga blooming. Itu merupakan juga gejala alam biotik yang disebabkan oleh enceng gondok. Kemudian yang kedua ada gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik ini melibatkan faktor-faktor abiotik. Gejala alam abiotik yaitu suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia luar makhluk hidup, contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Kalau gejala alam biotik itu menunjukkan dari gejala biologi, sedangkan gejala alam abiotik itu berkaitan dengan sifat fisika atau kimia. Ini contoh dari gejala alam abiotik, gunung meletus dan hujan. Terima kasih, harus tetap semangat ya. Oke, itu tadi video tentang gejala alam atau slideshow tentang gejala alam yang saya jelaskan. Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa mencari sumber lain di internet atau bahkan buku di internet atau buku di perpustakaan. Atau mungkin buku yang kalian punya ya. Untuk materi selengkapnya juga sudah saya berikan di Google Classroom. Kalian bisa mendownloadnya dan mempelajarinya, membacanya di rumah. Terus kemudian untuk tugas juga sudah saya berikan untuk minggu depan. Insya Allah akan ada proyek untuk observasi lingkungan sekitar rumah kalian. Jadi kalian harus selalu mengikuti kelas IPA di Google Classroom. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.